Halo guys, halo semuanya, berjumpa kembali di channel kami. Pada video kali ini kami akan memberikan rangkuman film dengan tema monster, Tremors. Film ini menceritakan tentang dua orang sahabat yang bernama Valentine dan Earl Bassett. Mereka berdua tinggal di sebuah kota kecil dengan nama Perfection. Kota ini terletak di tengah padang gurun yang dikelilingi oleh bukit bebatuan yang tajam. Dan kota ini hanya memiliki satu akses ke jalan raya. Val dan Buzz berprofesi sebagai pekerja serabutan. Suatu saat dalam perjalanan pulang setelah mereka bekerja, mereka berdua bertemu dengan wanita di tengah padang gurun dan kemudian berkenalan dengannya. Wanita ini bernama Rhonda. Dia adalah seorang mahasiswa yang sedang meneliti aktivitas gempa di area tersebut. Rhonda pun bertanya kepada Val dan Buzz, apakah di area ini ada lokasi pengeboran minyak dan pertambangan? Karena Rhonda menangkap sinyal getaran bumi yang aneh di area itu. Kemudian Buzz menjawab kalau area ini adalah area mati dan tidak ada aktivitas sama sekali. Setelah puas mengobrol, mereka berdua pun berpamitan dan meninggalkan Rhonda. Kehidupan di kota ini cukup membosankan, sehingga mereka berdua memutuskan untuk pindah ke kota lain. Val kemudian mengajak Buzz bersamanya. Lalu mereka mengemasi barang-barang yang mereka punya ke dalam mobil dan bergegas menuju ke kota lain. Dalam perjalanan mereka melihat ada seorang pria yang sedang berada di atas menara listrik. Ternyata Val mengenali pria itu. Pria itu ternyata adalah Edgar. Val pun menyuruh Buzz memutar mobilnya, lalu Buzz kemudian menurutinya. Kemudian mereka menghampiri Edgar. Di sini Val meneriaki Edgar dan menyuruhnya untuk turun, tapi tidak ada respon. Buzz tidak tega meninggalkan pria tua itu di atas menara, apalagi cuacanya sedang panas. Val kemudian menaiki menara listrik itu dan ternyata ia terkejut. Ia melihat Edgar sudah tewas dengan keadaan memegang sebuah senapan. Mereka berdua kemudian membawa mayatnya si Edgar kembali ke kota. Dan dokter sempat memeriksanya lalu mengatakan kalau Edgar tewas karena dehidrasi. Ada kemungkinan bahwa Edgar berada di menara itu selama 3 atau 4 hari. Namun di sini Val dan Buzz merasa tidak ada yang aneh. Lalu kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka melewati peternakan milik kawan mereka yang bernama Fred, Val dan Buzz pun terkejut lagi. Mereka melihat semua hewan ternak Fred sudah tewas. Mereka berdua berhenti dan mencari Fred di dalam rumahnya, tapi ternyata tidak ketemu. Val lalu menuju ke kebun sayur milik Fred dan melihat ada sebuah topi yang tergeletak di pasir. Ia pun mengambil topi itu, lalu ia terkejut karena melihat Fred yang sudah tewas terkubur dengan posisi kepala di atas tanah. Di sini Val dan Buzz panik. Mereka kembali lagi ke kota untuk memperingatkan warga yang lain. Di tengah perjalanannya, Val dan Buzz melihat dua orang pekerja yang sedang memperbaiki aspal. Lalu mereka memperingatkan dua pekerja tersebut kalau ada pembunuhan yang sedang terjadi dan menyarankan mereka untuk lari. Namun dua orang itu tidak menggubris peringatan dari Buzz dan melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Di mana salah satu pekerja sedang melubangi aspal. Namun tiba-tiba alatnya menusuk sesuatu di dalam tanah dan kemudian mengeluarkan banyak darah. Kaki pekerja itu terlilit oleh kabel alat yang digunakan lalu terseret ke atas bukit lalu menghilang. Val dan Buzz akhirnya kembali ke kota dan kemudian masuk ke dalam toko milik Walter untuk menelpon polisi dari sana. Akan tetapi sambungan teleponnya pun terputus. Mereka tidak punya pilihan lain selain keluar dari kota itu dan meminta bantuan di kota sebelah.
Namun lagi-lagi di tengah perjalanan mereka menemui masalah. Lokasi tempat dua pekerja tadi sudah tertutup oleh reruntuhan batu. Mereka berdua keluar dan mencari dua pekerja itu, namun hanya menemukan helmnya yang sudah berlumuran darah. Val dan Buzz ketakutan dan berusaha kabur dari lokasi itu. Namun pada saat memundurkan mobilnya, Val tidak sengaja menabrakkan bagian belakang mobil ke tumpukan pasir. Mobil mereka tersangkut, seakan-akan ada yang menahan mobil itu. Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya mereka berhasil kembali ke kota. Setelah sampai, Val melihat sesuatu di bagian bawah mobilnya. Teman Val dan Buzz yang bernama Bear kemudian mengambil benda tersebut, lalu berkata kalau benda itu adalah potongan badan ular raksasa. Setelah mendengar ucapan Bear, seluruh warga kota kemudian hening dan ketakutan. Di malam harinya, Dr. Jim dan istrinya sedang menikmati malam mereka di tengah padang gurun. Namun tiba-tiba aliran listrik mereka mati. Jim kemudian pergi mengecek genset miliknya. Namun genset itu sudah terkubur di dalam tanah. Jim dan istrinya bingung, kok bisa genset sebesar itu tiba-tiba terkubur. Namun tak lama kemudian genset miliknya terlempar ke atas dari bawah tanah. Jim dan istrinya terkejut, lalu mereka mencoba berlari dari tempat itu, namun tiba-tiba seekor monster menarik Jim ke dalam tanah. Istri Jim lari dan berhasil masuk ke mobil, tapi ia tidak sengaja menyalakan radio dengan volume yang sangat keras. Dan seketika itu juga mobil itu ditelan ke dalam tanah. Sedangkan di kota, Val dan Buzz melakukan pertemuan bersama warga. Mereka mencari cara agar bisa keluar dari kota itu, karena akses jalan satu-satunya tertutup oleh longsoran batu. Sedangkan mobil yang mereka punya tidak bisa dipakai untuk melewati bukit bebatuan. Salah seorang warga yang bernama Miguel kemudian menyarankan Val dan Buzz untuk ke kota sebelah dengan mengendarai kuda. Karena rute yang diambil sejalan dan cukup dekat dengan rumah Dr. Jim, Val dan Buzz memutuskan untuk mampir. Tapi si dokter dan istrinya sudah tidak ada. Val tak sengaja mendengar ada suara radio. Kemudian ia mencari sumber suara itu dan menemukan sebuah mobil yang terkubur sangat dalam di bawah tanah. Lalu Val dan Buzz menyadari kalau dokter dan istrinya sudah tewas. Lalu mereka tidak membuang waktu dan kemudian bergegas pergi ke kota sebelah. Di tengah perjalanan, kuda yang mereka naiki terlihat ketakutan dan hanya berputar-putar di tempat. Kuda itu kemudian melempar Val dan Buzz ke tanah. Tak lama kemudian, monster-monster itu muncul dari bawah tanah dan memakan kuda milik Buzz. Val berhasil menembak salah satu monster dan seketika itu juga tanah terbelah menjadi dua dan monster itu menunjukkan wujud aslinya. Val dan Buzz berlari sekuat tenaga dari monster itu. Mereka berdua meloncati sebuah got yang terbuat dari tembok beton dan menyelamatkan diri. Sedangkan monster yang mengejar mereka tewas karena menabrak tembok itu. Ronda yang kebetulan sedang berada di area ini menemui Val dan Buzz. Ia sempat menggali tanah dan melihat monster itu dari dekat. Setelah memeriksa mayatnya, ia kemudian berkata kalau makhluk ini tidak mempunyai mata. Jadi kemungkinan besar monster itu berburu dengan mendengarkan suara. Val dan Buzz bangga karena mereka berhasil membunuh monster itu. Namun Ronda teringat akan hasil tes sensor gempa yang dia tanam di beberapa lokasi yang menunjukkan adanya aktivitas di 4 titik berbeda. Yang berarti masih ada 3 monster lain yang masih hidup. Val, Buzz, dan Ronda secepat mungkin kembali menuju kota, tapi monster yang lain mengikuti mereka ke sana. Salah satu monster sempat hampir memakan Melvin dan Mindy, tapi mereka berhasil diselamatkan oleh Val. Warga kemudian mengungsi dan berlindung di dalam toko milik Walter dan berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun.
Tetapi kemudian kulkas minuman milik Walter tiba-tiba berbunyi dengan keras. Salah satu monster mendengar suara itu dan memunculkan diri di tengah toko. Monster itu pun kemudian memakan Walter hidup-hidup. Val, Buzz, dan warga yang masih hidup berhasil menaiki atap dan berlindung di sana. Mereka berusaha menghubungi Bert dan istrinya melalui radio, akan tetapi tidak mendapatkan respon. Sementara itu, Bert yang sedang menyalakan mesin pembersih peluru tiba-tiba didatangi oleh monster-monster yang berada di bawah toko Walter tadi. Salah satu monster berhasil menembus tembok gedung senjata Bert. Lalu Bert dan istrinya menembakkan ratusan peluru dari berbagai macam senapan, tetapi tidak berhasil juga. Akhirnya Bert memutuskan untuk menggunakan senapan gajah miliknya, dan dia berhasil membunuh monster itu. Paul berpikir kalau mereka semua harus meninggalkan kota ini secepatnya. Jika tidak, mereka semua akan mati dimakan oleh monster-monster itu. Kemudian ia memiliki ide untuk mengangkut para warga kota dengan menggunakan traktor jadul miliknya. Ia berhasil menyalakan traktor dan kemudian mengevakuasi semuanya. Bert yang sibuk membuat bom rakitan di atas atap rumahnya akhirnya bergabung dengan mereka. Ketika dalam perjalanan meninggalkan kota, ide Val tidak semulus yang dibayangkannya. Monster di bawah tanah mencoba untuk menggigit traktor itu, tapi untungnya tidak berhasil. Namun ternyata IQ monster yang baru ini di atas rata-rata IQ monster yang lain. Yang mana kemudian monster-monster ini membuat jebakan dengan menggali tanah di jalan yang akan dilalui traktor milik Val tadi. Hal ini menyebabkan traktornya tersangkut di dalam pasir dan tidak bisa lagi digunakan. Semua orang semakin panik dan mereka tidak mempunyai pilihan lain selain berlari secepat mungkin dan berlindung di atas batu. 9 orang itu merasa putus asa karena mereka tidak mempunyai cadangan makanan. Sedangkan alat transportasi satu-satunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi di sini Buzz punya ide gila. Ia tahu kalau monster itu menyerang berdasarkan gerakan dan suara. Dia pun memutuskan untuk memancing monster itu dengan menggunakan dinamit rakitannya Bert. Langkah pertama, Val dan Rhonda melempar sejumlah batu ke tanah untuk mendapatkan perhatian dari monster itu. Setelah monster menuju ke arah batu itu, Buzz kemudian melempar dinamit yang sudah dilengkapi oleh tali, yang kemudian ia menariknya perlahan-lahan. Ide Buzz berhasil. Salah satu monster menelan dinamit yang dilemparnya kemudian meledak. Jadi hanya tinggal satu lagi yang tersisa. Val kemudian berpikir akan menggunakan teknik yang sama untuk membunuh monster yang terakhir. Jadi ia melempar dinamit ke tanah, kemudian menariknya perlahan. Dan benar saja, monster itu menelan dinamit yang dilemparnya. Dan dalam sekejap, monster itu melahap dinamit yang dilempar oleh Val. Tapi monster yang terakhir ini cukup cerdas. Dia memuntahkan dinamit itu dan melemparkannya ke arah mereka yang ada di atas batu. Seketika itu juga, 9 orang itu berlarian ke segala arah. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari ledakan dinamit itu, dan tanpa sadar, Val, Buzz, dan Rhonda berdiri di atas tanah yang jauh dari bebatuan. Kemudian monster itu mendekat ke arah mereka secara perlahan dan bersiap untuk memakan mereka bertiga. Saat itu, Val yang memegang dinamit di tangannya, akan tetapi korek apinya dibawa oleh Rhonda yang berdiri cukup jauh dari dia. Lalu Val mempunyai ide yang cukup ekstrim. Val langsung berlari sekencang-kencangnya tanpa memberitahukan idenya kepada yang lain. Buzz dan Rhonda yang penasaran dengan idenya Val akhirnya ikut untuk berlari. Ternyata idenya adalah menggunakan dirinya sebagai umpan lalu melempar dinamit terakhirnya ke arah monster.
Tetapi karena Paul jarang main bola tangan, lemparannya malah meleset dan dinamit itu terbuang percuma. Akan tetapi Paul tidak kehabisan ide. Ia paham kalau saat ini dia sedang berdiri di pinggir jurang, sedangkan si monster yang sudah dilengkapi dengan mesin 1000 cc menuju ke arah Paul dengan kecepatan penuh. Paul kemudian menunggu momen yang tepat, kemudian meloncat dan monster bawah tanah yang terakhir itu terjatuh ke dalam jurang lalu mati. Keempat monster itu akhirnya mati semua, dan warga kota Perfection bisa melanjutkan hidup mereka dengan tenang. Sedangkan Paul dan Buzz tetap menjalankan rencana awal mereka, yaitu pindah ke kota lain. Oke, itulah tadi alur cerita dari film Tremors. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan tentang rangkuman film yang lain. So, itu saja untuk video kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye.